Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kebaikannya, alhamdulillah atas taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yurzuqana al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dari pembahasan dari kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mafhumuha wa khasaisuha, ya, wa khasaisu ahliha, tentang makna dari Ahlus Sunnah, tentang keistimewaan dari akidah Ahlus Sunnah dan keistimewaan dari orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah, ya. Sampai pada pembahasan tentang, atau masih melanjutkan pembahasan tentang keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah. Itu bahwa mereka adalah orang-orang yang dikatakan yang ke-28 di sini, yaqrahunal hadis wal haudhu fi ma la ta'ila tahtahu wa la amala wara'ahu. Ya, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang membenci, ya, pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Wal haudha, larut di dalam pembicaraan yang sia-sia. La ta'ila tahtahu wa la amal wara'ahu, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya, dan tidak menghasilkan amalan.
Ini sibuk dengan membahas sesuatu yang di belakang sesuatu itu nggak ada hasilnya, nggak ada amalannya. Yang di balik pembicaraannya itu ya, tidak ada manfaatnya. Tidak menghasilkan sesuatu untuk mencari kebenaran. Tidak ada maksud untuk mendapatkan kebenaran dari pembahasan tersebut. Tidak ada maksud untuk menambah iman dari pembahasan tersebut. Tidak ada maksud untuk melahirkan amalan dari pembahasan tersebut. Jadi cuma ngobrol, tapi hasilnya di balik itu nggak ada amalannya, nggak ada kebenaran yang diperjuangkannya, tidak ada kebenaran yang dibelanya. Ya, maka ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah. Li'anna hadza as-sani' yaqtul awqat. Maka meskipun dia sebetulnya memanfaatkan waktunya untuk berbicara, meskipun dia adalah orang yang mungkin di situ terjadi perbincangan, tidak orang yang tidak melakukan aktivitas apapun, tapi sama saja dia sedang membunuh waktunya. Dia telah menyia-nyiakan waktunya. Dan waktu itu sebagaimana dikatakan oleh pepatah ya, al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jika tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat, ya, maka dia akan membunuh engkau. Ya. Sehingga kalau tidak digunakan untuk hal yang jelas kemanfaatannya, maka dia telah membunuh dirinya dengan menyia-nyiakan waktu. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan membuang-buang waktu itu lebih lebih besar dari ini, lebih berbahaya dari kematian, lebih berat daripada kematian. Karena kalau kematian itu membuat seseorang tidak bisa lagi melihat dunia, berpindah ke alam akhirat. Tapi membuang waktu, ya, menyia-nyiakan waktu, ini bukan hanya tidak melihat ya, di dunia, tapi dia tidak akan merasakan kebaikan di akhirat. Bukan hanya masalahnya sampai di dunia saja, tapi masalahnya sampai di akhirat. Allah akan menanyakan untuk apa waktumu digunakan. Kalau orang mati, maka hanya terputus sudah dengan dunianya, tidak bisa lagi melihat apa yang ada di dunia, berpindah ke alam akhirat. Tapi kalau waktu yang dia sia-siakan, ya, maka ini akan membuat dia rugi di dunia hingga di akhirat, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban atas waktunya. Ya, kalau waktunya digunakan untuk sesuatu yang haram, ya jelas, ya, itu jelas sesuatu yang telah diketahui oleh bersama. Tetapi di sini masalahnya ada kegiatan, ada pembicaraan, mungkin barangkali juga seperti diskusi, tapi isinya debat, isinya cuma menang-menangan. Maka yang seperti ini dibenci oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak suka menghabiskan waktunya hanya untuk ya, ribut yang tidak dimaukan di balik itu kebenaran.
yang tidak dihasilkan di balik itu amalan. Ya, ini salah satu apa? Keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menghargai waktunya sehingga digunakan untuk hal-hal yang menghasilkan kemanfaatan. Dikatakan di sini juga di samping akan membunuh waktu, pembahasan yang tidak bernilai, pembahasan yang tidak berkualitas, yang hanya untuk debat, hanya untuk jidal, hanya untuk cari menang, atau bahkan hanya untuk menceritakan yang menyampaikan yang tidak perlu disampaikan, maka akan membunuh waktu dan akan yubaddidut taqat, akan menyia-nyiakan apa yang telah Allah berikan ya dari kemampuan kita untuk melakukan hal yang bermanfaat. Seharusnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat, tapi kemudian malah dipakai untuk pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak menghasilkan amal, yang tidak ada di belakang dari pembahasan tersebut menyampaikan kebenaran ataupun membela kebenaran. Berbeda dengan mengingatkan orang, menasehati orang. Ya, ini bermanfaat, meskipun juga harus dilakukan semuanya dengan ilmu tentunya. Semuanya dilakukan dengan ilmu, termasuk mengingatkan dari kemungkaran. Ini termasuk hal yang tidak sia-sia, mengingatkan orang dari kebatilan, mengingatkan orang dari ahlul bid'ah misalnya. Mengingatkan orang dari ahlul bid'ah ini bukan hal yang sia-sia, karena di balik itu ada amalan, ada keselamatan, ada pembelaan terhadap agama. Namun yang jadi masalah adalah harus dengan ikhlas, ya, harus ahlinya. Yang mengatakan itu memang harus ahlinya. Yang mengatakan itu bukan sembarangan orang, bukan setiap orang, ya, karena tidak semua yang benar disampaikan, tapi harus disampaikan dengan mempertimbangkan kemaslahatannya. Ya. Sehingga kalau kita tidak bukan kita posisinya, kalau bukan kita posisinya yang menyampaikan, maka di situ juga membuang-buang waktu, karena justru akan berbicara yang tidak semestinya, akan melampaui batas, akan menyampaikan yang tidak benar, akan menyampaikan yang di luar batas, yang kemudian tidak bermaslahat, malah membuat keributan. Ya, pada asalnya itu sesuatu yang merupakan bagian dari syariat, tetapi di sana ada ketentuan-ketentuan. Ini kalau sesuatu yang sudah benar saja ada ketentuannya. Bagaimana kalau kemudian sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan, seperti ghibah, namimah. Ya, kalau sudah jelas-jelas ghibah atau namimah. Adapun mengingatkan orang dari kebatilan dan dia mengingatkannya dengan ilmu, kemudian terjadi perdebatan, maka ini tidak masuk di dalamnya, ya, karena tidak setiap orang itu menerima. Makanya di sana Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak mengapa setelah menyampaikan dengan hikmah, terus dengan mau'izah al-hasanah, tapi ternyata dia tidak menerima begitu saja, harus dengan diskusi. Maka di balik diskusi itu ada membela kebenaran, di balik diskusi itu ada mencari kebenaran, di balik diskusi itu ada amalan. Yang seperti ini tidak mengapa, ya, meskipun di situ ada debatnya, ada diskusinya.
Makanya yang menyampaikan adalah dengan ketentuan, mengingkari kemungkaran sesuatu yang baik, tetapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Begitu pula mengingatkan orang dari ahlul bidah adalah suatu hal yang bagian dari agama kita. Bagaimana tidak kita membiarkan agama ini dirusak? Tentu tidak kita biarkan. Tetapi siapa yang harus melakukannya? Siapa yang harus menjelaskannya? Siapa yang harus mengingatkannya? Kapan mengingatkannya? Di forum apa mengingatkannya dan sebagainya? Ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga yang terjadi adalah kemaslahatan dan bukan yang terjadi adalah keributan, ya. Maka ketika tidak digunakan dengan benar, ya, maka pembahasan-pembahasan itu akan menyia-nyiakan kemampuan, ya, menyia-nyiakan apa yang sebetulnya kita mampu untuk menggunakannya untuk kebaikan. Kemudian juga wa yaqudu ilal bitalah. Di sini akan membawa kepada bitalah. Bitalah itu apa ya? Akan membawa kepada malas, wal kasal, sama di sini. Akan membawa kepada kemalasan. Karena yang terjadi ribut, yang terjadi adalah keributan, maka kemudian capek, maka kemudian dia malas, ya. Watarkil amal, dan akan membawa kepada meninggalkan amalan. Justru yang seperti ini akan membawa orang kepada meninggalkan amalan, membuat orang mungkin jadi tidak lagi semangat untuk beramal karena akibat dari pembicaraan yang tidak dibangun di atas ilmu, tidak melihat manfaatnya, kemaslahatannya, maka akan membuat orang menjadi futur, jadi malas. Yang mencari kebenaran jadi bingung, yang ingin benar jadi berkurang semangatnya. Maka di sini larut dalam pembahasan yang tidak jelas manfaatnya, ini menjadi hal yang dijauhi, ya. Tapi sekali lagi bahwa mengingkari kemungkaran ini bukan bagian dari ini, ya. Mengingkari kemungkaran meskipun di situ mungkin terjadi perdebatan, diskusi yang panjang, ya. Asalkan ilmiah, asalkan memang dibangun di atas ilmu, ya, untuk menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, maka tidak termasuk, ya. Namun tadi dengan ketentuan. Fa ahlus sunnah adhannun nas bi awqatihim. Ya, ahlus sunnah adalah orang yang paling menghargai waktu, ya. Karena ya tadi diawali dari apa? Mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ahlus sunnah, ciri yang paling istimewanya adalah mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Apakah memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang menghasilkan amalan, memanfaatkan waktu untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencari kebenaran, ataukah menyia-nyiakan waktunya atau menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Kalau kita melihat sabda Nabi SAW adalah sangat berhati-hati dalam menggunakan waktunya, ya, tidak digunakan kecuali untuk hal yang baik, ya. Makanya Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, termasuk pembahasan yang tidak ada manfaatnya, termasuk hal-hal yang ketika dibahas
sampai terjadi diskusi, ternyata tidak ada manfaatnya dari pembahasan tersebut, bahkan membuat orang jadi meninggalkan beramal. Maka di sini tidak demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka orang yang paling menghargai waktu karena mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan waktunya untuk belajar agama, menggunakan waktunya untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk beramal tanpa ilmu, bukan pula untuk berilmu tanpa amal, bukan. Ya, kita menghindari dua hal tersebut. Ahlus Sunnah menghindari dua hal tersebut. Makanya Ahlus Sunnah yang paling perhatian dalam berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meminta ditunjukkan kebenaran dan mengamalkannya, meminta ditunjukkan ilmu dan amal. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka itu beramal tanpa ilmu sehingga tersesat, atau berilmu tapi tidak mengamalkannya sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, dan maksud daripada menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Sehingga ilmu yang dipelajari ya ilmu-ilmu yang memang wajib untuk dia pelajari, untuk kemudian diamalkan sebagai kewajiban kepada Allah. Karena bagaimana dia mau menjalankan kewajiban tapi tidak ngerti kewajiban tersebut? Maka didahului dengan ilmu, apalagi ilmu yang fardhu ain. Jadi ilmu itu ada yang ilmu syar'i yang itu wajib, ada ilmu yang sifatnya mubah saja, yang sifatnya mubah, yaitu ilmu dunia. Maka Ahlus Sunnah sibuk dengan mana? Yang dengan bermanfaat. Mungkin ilmu dunia itu bermanfaat, tidak mengapa. Dia menggunakan waktunya untuk ilmu dunia tapi yang bermanfaat. Hanya saja dia tidak mengalahkan ilmu dunia ini dengan ilmu akhirat, karena ilmu dunia ini kalau tidak tahu tidak dosa. Ilmu dunia sifatnya hanya mubah, mungkin mendapatkan pahala kalau bermanfaat. Ya, kalau itu menjadi hal yang kemudian banyak manfaatnya, dia bisa niatkan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan ilmu dunia tadi. Tapi kalau dia tidak tahu, apakah berdosa? Kalau tidak tahu tidak berdosa. Lalu bagaimana kemudian melalaikan dengan yang wajib diketahui, yang jika tidak tahu dia dosa, yang jika dia beramal tanpa ilmu dia juga dosa. Maka di sini ilmu yang fardhu ain menjadi kesibukan, sehingga larut dalam ilmu syar'i, membahas ilmu syar'i, memperbincangkan ilmu syar'i dalam rangka untuk mencari kebenaran, untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kesibukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi memperdebatkan ilmu syar'i, apalagi memperdebatkan ilmu yang tidak syar'i, ini tidak ada di belakangnya amalan, tidak ada di belakangnya hal yang bermanfaat, ya. Yang kemudian akhirnya menyanyiakan waktu, yang akhirnya meninggalkan yang wajib. Ini terkadang ya, ada orang yang meninggalkan yang wajib ya. Ketika ditanya kenapa nggak dijalankan, katanya tidak punya waktu ya, padahal itu sebetulnya adalah menyanyiakan waktu. Ketika waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai kemudian melalaikan yang wajib, maka dibalik apa yang dia lakukan dari mengisi waktunya tadi menjadi sebab dia tidak mau menjalankan yang wajib, dan itu bukan tidak punya waktu, itu namanya menyia-nyiakan waktu ya. Termasuk sekarang yang paling banyak menyia-nyiakan kita adalah apa yang sering di tangan kita, sering di baju kita,
yang kita dengan mudahnya untuk mengambilnya dan membukanya, sehingga kadang kita terlarut di situ dengan hal-hal yang dibalik itu tidak ada manfaatnya. Kalau tidak tahu tidak berdosa, kalau kita baca tidak bermanfaat karena tidak menghasilkan amalan, karena tidak ada memperjuangkan agama. Tapi untuk hal yang seperti itu kita lakukan berjam-jam. Setelah saatnya menjalankan yang wajib, katanya nggak punya waktu, nggak punya waktu untuk ngajari anak, nggak punya waktu untuk apalagi yang wajib ya, bagi ibu-ibu, nggak punya waktu untuk ini, nggak punya waktu itu. Padahal untuk hal yang tidak bermanfaat dia lakukan, ya, dia habiskan, digunakan waktunya, ya, digunakan waktunya. Tapi untuk hal yang wajib akhirnya disia-siakan, tidak dijalankan, tapi kemudian punya alasan membenarkan dirinya dengan mengatakan tidak punya waktu. Maka ya, tidak demikian semestinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu ya, dengan sebaik-baiknya, untuk kita menjadi orang-orang yang waktunya barokah, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ghairihim min ahli bid'ah, berbeda dengan selain ahlu sunnah, yaitu ahlul bid'ah, yang mereka itu tidak disibukkan dengan ini, disibukkan dengan amal tapi tanpa ilmu, disibukkan dengan ya, hal-hal yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Kalaupun berbicara tentang ilmu, bukan ilmu yang diamalkan. Jadi ilmunya kadang-kadang hanya untuk gurauan, ilmunya hanya untuk ya, sesuatu yang sifatnya menghibur, tidak menjadi sesuatu yang dibalik ilmu tadi untuk mendapatkan amalan, untuk melahirkan suatu amalan. Alladzina yushghiluna anfusahum bima la ta'ila tahtahu wa la 'amala warahu. Di sana ada kelompok-kelompok dari yang bukan ahli sunnah yang menggunakan waktunya untuk seperti itu, untuk mempelajari ilmu kalam. Habis waktunya untuk mencari sesuatu yang sebetulnya sudah jelas dalilnya. Sebenarnya sudah jelas dalilnya. Misalnya tentang wujudnya Allah, sesuatu yang sudah jelas dalilnya, nggak butuh waktu yang banyak. Tapi ahlul bid'ah, orang-orang filsafat ya, untuk mencari adanya Allah, wujudnya Allah, digunakan waktu berbulan-bulan ya. Karena apa? Karena ya, tadi jalannya sudah salah, jalannya sudah salah, sehingga dia menggunakan waktunya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wujudnya Allah, apakah perlu kita pelajari bertahun-tahun? Misalnya. Kemudian apalagi tentang nama-nama, sifat-sifat Allah. Kalau kita cukupkan dengan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari As-Sunnah, pembahasan yang dengan mudah kita bisa mendapatkannya, mencari kebenaran tentangnya dengan mengambil kitab-kitab para ulama, kemudian mencari dalil dari penjelasannya, kita akan tahu pembahasan tentang asma wa sifat, kaidah-kaidah Ahlussunnah dalam masalah asma wa sifat. Tapi di sana ada kelompok-kelompok yang menggunakan akal untuk menetapkan nama dan sifat Allah. Ini sudah menggunakan akal tidak pada tempatnya. Makanya termasuk dari ciri keistimewaan Ahlus Sunnah adalah menempatkan akal pada tempatnya. Adapun menempatkan akal tidak pada tempatnya, ini akan membuang-buang waktu yang dibalik itu semuanya tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Sehingga banyak di antara mereka yang menyesal
setelah mempelajari ilmu kalam, ingin mengetahui tentang Allah pakai ilmu kalam, dia keliling-keliling ke berbagai penjuru dunia untuk mempelajari itu, seakan-akan itu sesuatu yang sangat sulit ya, untuk difahami, untuk bisa diterima oleh akal ya, karena akalnya yang dijadikan sumber. Karena akalnya yang dijadikan sumber, sementara akal itu tidak mampu untuk menetapkan. Jadi kita memaksa sesuatu untuk melakukan apa yang dia tidak mampu sampai habis waktu bertahun-tahun. Yang kalau kita membaca satu ayat jelas, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Jelas. Tapi ahlul kalam, orang filsafat ya, untuk mencari kebenaran Allah di atas arsy, dia harus pakai akalnya. Dia harus menggunakan akalnya. Maka akalnya dipakai, diperas, akalnya tidak mampu. Sampai akhirnya menemukan jawaban, yang jawaban ini pun menjadi hal yang terus ragu-ragu. Kemudian apa? Berkembang, akhirnya terjadi apa? Perbedaan pendapat karena pakai akal. Karena pakai akal. Sehingga kemudian apa? Berpindah-pindah keyakinannya, berpindah-pindah keyakinannya tentang Allah. Kemarin mengatakan begini, kemarin besoknya mengatakan demikian. Karena yang dipakai adalah alat yang tidak mampu untuk menghasilkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada orang-orang yang menyibukkan waktunya, menyibukkan dirinya dengan pembicaraan, pembahasan, menggunakan waktunya, tapi itu hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Akhirnya dia menjadi orang yang membuang waktu, malas, futur, dan kemudian apa? Dia menjadi orang yang telah menyia-nyiakan waktunya tadi. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang mengerti apa yang harus dilakukan dari waktunya, apa yang harus dipelajari dari agamanya, mana yang wajib ya, dan apa maksud dari dia mempelajari agamanya, sehingga tidak sia-sia dia duduk belajar, dia duduk membaca Quran, dia gunakan waktunya untuk berzikir, dia tidak berbicara kecuali untuk hal yang bermanfaat. Semua ini karena dia mengikuti sunnahnya Nabi, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ditutup, ya, ibu-ibu, ditutup dengan perkataan Sufyan ibn Uyainah, di mana ada seorang yang bertanya kepada dia tentang iman. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya tentang iman, bertanya kepada Syubrumah. Ada orang namanya Syubrumah bertanya tentang iman, dan dia tidak menjawab, tapi kemudian dia mengungkapkan dengan dua bait, mengungkapkan dengan dua bait. Disebutkan ungkapannya, idza qultu atau qulta jiddu fil ibadah wasbiru. Jika aku katakan bersemangatlah engkau dalam beribadah, bersabarlah engkau dalam beribadah, gunakanlah waktumu untuk beribadah, gunakanlah waktumu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Asarru wa qalu lil khusumah afdal. Ya. Mereka mengatakan apa? Tidak, lebih bagus untuk debat, katanya. Lebih bagus untuk jidal. Ya. Karena bisa mengalahkan orang.
karena bisa menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang. Karena dengan itu dia menjadi orang yang dikatakan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Ya. Ini orang yang menyanyiakan waktu. Ketika disuruh untuk menggunakan beribadah, termasuk di situ menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menasihati orang, tapi dia mengatakan tidak. Justru berdebat itulah yang lebih afdol untuk menunjukkan kehebatan pendapatnya, untuk menunjukkan kehebatan akalnya, untuk menunjukkan kemampuan bicaranya di depan orang. Nah, ini tentunya khilafan li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bid'ah wa hum bi sabilil haq a'ma wajhal. Ini berbeda dengan ahlus sunnah, karena dia itu adalah orang yang paling tidak tahu terhadap kebenaran. Ahlul bid'ah tidak tahu terhadap kebenaran, tidak tahu jalan kepada kebenaran, karena yang mereka perjuangkan bukan lagi kebenaran, tapi yang mereka perjuangkan adalah bagaimana bisa menang dalam berdebat, bagaimana bisa menang dalam berargumen tanpa ada sisi melihat mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada tawadhu pada mereka. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalannya Rasulullah adalah orang-orang yang tawadhu. Ketika tahu bahwa ini kebenaran, dia ambil. Tapi mereka tidak. Kalau ini tidak peduli benar atau salah, yang penting bagaimana pendapat saya mengalahkan pendapat orang lain. Nah, ini yang seperti ini membuang-buang waktu, ya. Kalau hanya untuk memenangkan pendapatnya, hanya untuk menampakkan bahwa dirinya orang yang lebih kuat, ya, alasannya, ya, dia akan cari berbagai alasan untuk bisa memenangkan ucapannya, dan itu dianggap sebagai orang yang hebat, ya. Maka dia sebetulnya telah larut dalam hal-hal yang membuang waktu, yang tidak ada di belakangnya amalan, yang tidak ada di belakangnya membela kebenaran atau mencari kebenaran. Kurang lebih itu yang dimaksud di sini oleh penulis, ya, wallahu taala alam bisawab, bahwa ahlus sunnah wal jamaah, ya, ketika harus berdiskusi, harus berbicara, harus berdebat, itu tidak sia-sia, ya. Tidak menjadi hal yang sia-sia, dan tidak, ketika itu tahu bahwa itu akan menjadi hal yang sia-sia, maka dia tidak akan melayaninya. Kalau itu tahu akan menjadi hal-hal yang tidak bermanfaat, dia tidak akan melayaninya. Dia sampaikan kebenaran, setelah itu selesai, ya. Dia sampaikan yang hak, ya. Kalau butuh penjelasan, dia jelaskan. Kalau tapi maunya untuk berdebat, maunya untuk menang-menangan, maka dia tidak akan turuti, ya. Dia akan berhenti, dan dia akan gunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat, ya. Ini, ya, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan tentang keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah dalam pembicaraan mereka, dalam forum-forum yang diadakan oleh mereka, adalah tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak disibukkan dengan hal-hal yang hanya sekedar membuang-buang waktu. Mudah-mudahan ini bisa difahami, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa istiqamah di atas jalannya Rasulullah SAW terkait dengan hal ini, terkait dengan pentingnya waktu, terkait dengan harganya waktu yang sangat besar, ya, yang sangat berharga, yang tidak kemudian
digunakan untuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian akhirnya membuat kita tidak bisa menjalankan kewajiban. Tidak bisa menjalankan kewajiban karena terlalaikan dari maksiat dengan waktunya. Digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sampai saatnya datang waktu sholat jadi malas. Ketika sebelumnya dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dia habiskan waktu malamnya untuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, akhirnya jadi malas sholat malam, menjadi malas sholat subuh, dan seterusnya, sehingga akhirnya waktu itu membunuh dirinya. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat justru untuk hal yang sifatnya malah melukai dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.